Halo adik-adik semua. Walaupun ibadah di rumah, yuk perhatikan apa yang harus dilakukan selama ibadah. Yang pertama, pastikan ya ada pendamping adik-adik selama ibadah dilakukan, baik itu orang tua atau siapapun yang lebih tua. Yang kedua, tetap berpakaian yang rapih agar kita menunjukkan kalau kita tetap menghormati Tuhan dimanapun kita beribadah. Yang ketiga, ibadah sungguh-sungguh dan tetap semangat dengan cara adik-adik tidak tidur-tiduran, bermain sendiri, apalagi makan nih adik-adik, nggak boleh ya. Yang keempat, pastikan adik-adik mengikuti ibadah sampai akhir, karena selain kita bisa belajar firman Tuhan, ada juga challenge dan acara menarik lainnya. Yeay, selamat beribadah adik-adik! Halo adik-adik. Wah, kita udah masuk bulan yang baru nih. Bulan apa ini? Bener banget, udah bulan Desember. Yang artinya sebentar lagi kita udah mau merayakan Natal. Nah, mengingat kita mau masuk Natal, maka kita mau belajar lagu baru. Enggak sih, mungkin gak baru ya. Cuma kita emang udah jarang banget nyanyiin karena kebetulan udah bukan musim-musim Natal lagi. Nah, minggu ini kita mau nyanyikan lagunya yaitu Feliz Navidad. Tapi sebelumnya ayo kita sama-sama lipat tangan, tutup mata, kita berdoa dulu. Yuk ikutin kakak berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami bisa berkumpul untuk beribadah kepada Tuhan. Tuhan tolong supaya kami bisa mengikuti sekolah minggu dengan baik dan bisa memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke Kak, kita langsung aja nyanyiin lagu Feliz Navidad. Ayo adik-adik semua bangkit berdiri, kita mau nyanyikan pujian ini. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Kita nyanyikan sekali lagi. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Oke deh adik-adik, sekarang semua pasti udah semangat banget kan? Yaudah kalau udah semangat kita mau lanjut pujian kita yang kedua, gak kalah seru, dan kita mau nyanyikan Jalan Serta Yesus. Ayo semua adik-adik bangkit berdiri, kita nyanyi pakai gerakan.
adik-adik, dalam segala masa hidup adik-adik, lagi senang, lagi sedih, kita selalu ada bersama-sama Tuhan, kita selalu berjalan sama Tuhan. Oke, yuk kita mau nyanyikan satu lagu, ada lagu baru nih adik-adik. Kita mau belajar lagunya berjudul Bukan Sembarang Pekerja. Maksudnya apa Kak? Oke, jadi kita itu dipanggil sama Tuhan untuk bekerja di ladangnya Tuhan, untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Ayo kita sama-sama belajar lagu ini. Kita mau ya selalu bekerja untuk Tuhan, bukan sembarang pekerja tapi pekerja yang mulia. Oke, yuk kita sama-sama siapkan hati, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Shalom adik-adik, kembali lagi bersama dengan Kak Naomi. Tiba saja kita mau mendengarkan firman Tuhan, betul. Yuk kita mau berdoa dulu sebelum kita mendengarkan. Ikuti Kak Naomi berdoa ya. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami mengucap syukur buat kasih setia Tuhan sepanjang minggu ini. Tuhan sudah sertai, berkati kami, dan kami mau bersyukur kepadamu. Juga kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berikan kami hati yang terbuka, telinga yang terbuka. Kami mau taat mendengarkan firman Tuhan supaya kami bertumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kami siap memulai firman Tuhan hari ini. Haleluya, amin. Nah adik-adik, apa kabar semuanya? Pastinya semua baik ya, Tuhan pasti memberkati kita selalu. Nah pada hari ini Kak Naomi mau menceritakan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau super kebenaran dulu. Super kebenaran kita hari ini adalah Tuhan akan memberiku hikmat. Sekali lagi ya, ikutin Kak Naomi dengan gerakannya. Tuhan akan memberiku hikmat. Gampang ya adik-adik. Nah di dalam kehidupan kita
kita harus selalu mengandalkan Tuhan, bersandar kepada Tuhan. Apapun yang adik-adik di rumah, selama di rumah lakukan atau dimanapun adik-adik berada, selalu libatkan Tuhan, supaya Tuhan bisa memberikan jalan, memberikan kita kekuatan, memberikan kita semangat. Nah, yuk kita mau baca juga ayat yang akan Kak Naomi bagikan. Sebelum kita lanjut ke dalam cerita firman Tuhan, adik-adik semuanya buka Alkitabnya, ada di Amsal 3 ayat 6. Amsal 3 ayat 6 yang berisi adalah, akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Gampang ya adik-adik. Nah, ini adik-adik jangan lupa dihafalkan, dan kita juga mau pelajari dari firman ini. Amsal 3 ayat 6 ya adik-adik, jangan lupa. Nah, hari ini Kak Naomi mau cerita tentang tokoh Alkitab yang ada di Perjanjian Lama. Nah, kita akan mendengarkan kisah tentang Ishak dan Ribka. Nah, adik-adik, ayo pernah dengar nggak nih namanya Ishak dan Ribka? Ya, di sini Kak Naomi mau ceritain tentang kedua tokoh ini, dan Kak Naomi mau menjelaskan tentang seperti yang di Super Kebenaran kita, yaitu tadi kita mendengar kata hikmat. Tuhan akan memberikan kita hikmat. Nah, kalau kalian ini membutuhkan gak sih hikmat? Kak Naomi, hikmat itu apa? Nah, kalau hikmat itu artinya Tuhan memberikan kita jalan keluar, memberikan kita solusi ketika kita menghadapi sebuah pilihan yang sulit, ketika kita mau melakukan sesuatu, melakukan kegiatan sesuatu. Ketika Tuhan memberikan hikmat, kita akan melakukan segalanya, apapun kegiatan kita dengan baik, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan. Nah, itu tadi artinya dari hikmat ya adik-adik. Nah, sebelumnya kita mau dengarkan atau kita mau nonton sebuah cuplikan tentang Ishak dan Ribka ini. Adik-adik diperhatikan ya, nonton, dan selamat menonton. Seorang istri untuk Ishak. Kejadian 24. Sarah hidup 127 tahun lamanya. Itulah umur Sarah. Kemudian matilah Sarah di Kiryat Arba, yaitu Hebron, di tanah Kanaan. Adapun Abraham telah tua dan lanjut umurnya, serta diberkati Tuhan dalam segala hal. Berkatalah Abraham kepada hambanya yang paling tua dalam rumahnya, aku mengambil sumpahmu demi Tuhan untuk mengambil seorang istri bagi Ishak anakku. Harus pergi ke negeriku dan kepada sanak saudaraku, bahwa engkau tidak akan mengambil perempuan Kanaan. Kemudian hamba itu mengambil 10 ekor dari unta tuannya dan pergi dengan membawa berbagai-bagai barang berharga kepunyaan tuannya. Demikianlah ia berangkat menuju Aram, Mesopotamia, ke kota Nahor. Di sana disuruhnyalah unta itu berhenti di luar kota dekat suatu sumur, lalu berkatalah ia, Tuhan, buatlah kiranya tercapai tujuanku pada hari ini. Tunjukkanlah kasih setiamu kepada tuanku Abraham. Maka datanglah Ribka. Anak gadis itu sangat cantik parasnya. Ia turun ke mata air itu dan mengisi buyungnya. Kemudian berlarilah hamba itu mendapatkannya serta berkata, Tolong beri aku minum air sedikit dari buyungmu itu. Maka segeralah diturunkannya buyungnya itu ke tangannya, serta diberinya dia minum. Minumlah, Tuan.
Kemudian segeralah dituangnya air yang dibuyungnya itu ke dalam palungan. Untuk unta-untamu juga kutimba air. Anak siapakah engkau? Ayahku Betuel, anak Milka, yang melahirkannya bagi Nahor. Baiklah, katakan kepadaku, adakah di rumah ayahmu tempat bermalam bagi kami? Ribka mempunyai saudara laki-laki, namanya Laban. Laban berlari keluar mendapatkan orang itu. Marilah engkau yang diberkati Tuhan, mengapa engkau berdiri di luar? Padahal telah kusediakan rumah bagimu dan juga tempat untuk unta-untamu. Masuklah orang itu ke dalam rumah, lalu berkatalah ia, Aku ini hamba Abraham. Tuhan sangat memberkati tuanku itu, sehingga ia telah menjadi kaya. Tuanku itu telah mengambil sumpahku. Engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara perempuan Kanaan. Tetapi engkau harus pergi ke rumah ayahku dan kepada kaumku untuk mengambil seorang istri bagi anakku. Lalu Laban dan Betuel menjawab, Semuanya ini datangnya dari Tuhan. Lihat, Ribka ada di depanmu. Bawalah dia, supaya ia menjadi istri anak Tuhanmu, seperti yang difirmankan Tuhan. Sujudlah ia sampai ke tanah menyembah Tuhan. Maka Ribka, saudara mereka itu, dan inang pengasuhnya beserta hamba Abraham dan orang-orangnya dibiarkan mereka pergi. Dan mereka naik unta mengikuti orang itu. Demikianlah hamba itu membawa Ribka lalu berjalan pulang. Menjelang senja, Ishak sedang keluar untuk berjalan-jalan di padang. Ia melayangkan pandangnya, maka dilihatnyalah ada unta-unta datang. Lalu Ishak membawa Ribka dan mengambil dia menjadi istrinya. Ishak mencintainya dan demikian ia dihiburkan setelah ibunya meninggal. Nah, gimana nih adik-adik? Tadi adik-adik sudah menonton kisah dari Ishak dan Ribka. Mereka berdua punya seorang anak, yaitu siapa namanya adik-adik? Betul, namanya Ishak. Nah, Ishak ini di sini dikisahkan belum mempunyai seorang pasangan, dia belum mempunyai istri. Nah, di dalam video tadi kita melihat ada seorang hambanya Abraham, yaitu bernama Eliezer. Betul, bernama Eliezer. Dia adalah hamba yang tertua di dalam keluarga Abraham. Dia mungkin sepanjang hidup Abraham bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun sudah menolong Abraham, sudah tinggal bersama Abraham, membantu dan menolong Abraham di dalam rumahnya atau di dalam rumah tangganya. Nah, Eliezer ini diutus oleh Abraham untuk pergi ke sebuah kota. Dia harus menempuh perjalanan sejauh 600 mil adik-adik, 600 mil atau setara dengan 965 km. Wow, jauh banget ya adik-adik, 965 km. Bahkan di situ dikatakan dia harus pergi ke sebuah tempat bernama Haran dengan menggunakan atau menunggangi unta. Betul ya adik-adik, tadi adik-adik lihat kan di video mereka semua naik unta, ada banyak ya. Eliezer bersama dengan orang-orang yang menemani dia menggunakan unta. Wah, adik-adik bisa bayangin, Kanomi sih pasti capek banget ya. Bawa motor aja 2 jam aja udah capek. Ini mereka harus menaiki atau menunggangi unta sepanjang 960 km. Wow, sangat jauh ya adik-adik. Jaraknya sangat jauh dan mungkin bisa ditempuh selama
hari-hari, bahkan di sini dikatakan bisa 1 bulan adik-adik. Wow, 1 bulan naik unta, bayangin tuh adik-adik. Wah, capek banget ya pasti ya. Kanomi juga nggak kebayang kalau harus naik unta selama 1 bulan. Nah, di situ adik-adik juga melihat ketika kenapa sih Eliezer diutus untuk pergi ke sebuah lokasi atau sebuah tempat yang bernama Haran ini. Tadi kita melihat kalau Sarah, istrinya Abraham, sudah tua, dia sudah sangat tua, dan bahkan dia hidup selama 127 tahun. Wah, lama banget ya adik-adik, 127 tahun. Dan di situ Abraham juga sudah sangat tua, dan tapi Tuhan selalu memberkati mereka sepanjang hidup mereka. Nah, di situ mereka mempunyai seorang anak bernama Ishak yang belum menikah adik-adik. Nah, disitulah kenapa Abraham mengutus Eliezer hambanya untuk mencari seorang istri, mencari seorang pasangan untuk anaknya nih, Ishak. Nah, dia memberikan petunjuk kepada Eliezer, yaitu apa sih petunjuknya adik-adik? Yang pertama, dia itu tidak boleh berasal dari Kanaan. Nah, yang kedua, dia harus berasal dari keluarga Abraham. Nah, seorang kerabat atau dari teman dekat atau dari saudaranya Abraham sendiri, dari tanah airnya atau tempat kalau Kanomi kan tanah airnya di Indonesia. Nah, kalau di sini di tanah airnya Abraham. Nah, Tuhan telah berfirman kepada Abraham untuk bertahun-tahun sebelumnya dan menyuruhnya untuk meninggalkan keluarganya dan pindah ke Kanaan. Jadi saat itu Abraham tidak bertempat tinggal di tanah airnya atau di Kanaan. Nah, Tuhan telah membuat perjanjian dengan Abraham. Ada yang tahu nggak nih perjanjiannya apa? Ayo. Ini kesepakatannya sungguh serius ya adik-adik. Ini adalah sebuah komitmen, yaitu Tuhan berjanji kalau Tuhan akan memberikan tanah Kanaan adik-adik, tanah Kanaan kepada Abraham dan seluruh keturunannya jika mereka melayani atau menaati setiap perintah Tuhan. Jadi itu janji Tuhan kepada Abraham, yaitu memberikan tanah Kanaan. Nah, kalau adik-adik baca di Kejadian 17 ayat 7-8, isinya adalah aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini yang kau diami sebagai orang asing, yakni seluruh tanah Kanaan. Nah, itu ya disebut ya, seluruh tanah Kanaan akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadi Allah mereka. Jadi di situ kita bisa lihat bahwa Tuhan berjanji di Kejadian 17 ini untuk memberikan tanah Kanaan, dan Tuhan atau Allah akan menjadi Tuhan buat mereka, bagi mereka. Begitu pentingnya perjanjian ini sehingga Abraham pengen banget kalau Eliezer ini mencari seorang pasangan untuk Ishak. Supaya apa? Supaya Ishak punya keturunan, punya anak lagi. Jadi janji Tuhan bisa digenapi atau bisa terjadi jika Ishak akhirnya punya pasangan dan punya anak atau punya keturunan. Nah, gitu ya adik-adik, kenapa Eliezer diutus untuk mencari seorang istri. Nah, Eliezer ini tugasnya sangat sulit ya adik-adik, gak mudah loh adik-adik. Dia harus mengikuti semua petunjuk Abraham, dan dia harus pergi sejauh tadi ya 965 km atau 600 mil. Dia dipercayai oleh Abraham, sangat dipercaya oleh Abraham untuk melakukan sebuah tugas, yaitu mencari seorang pasangan. Dia ini adalah hamba yang setia,
Dia sudah bertahun-tahun bekerja bersama dengan Abraham dan dia sangat mencintai Abraham dan Sarah, jadi dia sangat-sangat senang jika Ishak punya keturunan ya adik-adik, kalau punya anak, supaya semua warisan-warisan Abraham ini akan turun kepada anak-anaknya atau kepada cucunya, kepada anak Ishak. Nah, disitulah seandainya kalau adik-adik mewarisi sebuah kekayaan, mewarisi dari orang tua kita uang yang banyak atau rumah yang banyak, pasti senang banget ya adik-adik, senang banget. Apalagi kita bisa punya kekayaan yang banyak ya, kita hidup dengan sejahtera, kita hidup bahagia. Nah, tentunya Eliezer juga pengen Ishak ini bisa menggenapi janji-janji Tuhan, yaitu akan mendapatkan tanah Kanaan beserta dengan keturunannya. Nah, Eliezer juga nggak asal-asal milih nih adik-adik, nggak asal-asal milih perempuan untuk dijadikan istrinya Ishak. Justru dia berdoa. Nah, tadi adik-adik lihat di video ya, Eliezer berdoa meminta hikmat kepada Tuhan untuk pilihan istri atau pilihan yang daripada Tuhan. Jadi dia nggak sembarangan ya adik-adik. Kalau adik-adik udah dikasih petunjuk, berarti kita harus melakukannya sesuai petunjuk. Apalagi seperti yang dilakukan oleh Eliezer, dia tidak hanya mengikuti petunjuk, tapi juga mau berdoa, meminta petunjuk juga dari Tuhan, dan juga meminta pertolongan dari Tuhan, meminta hikmat dari Tuhan supaya dia tidak asal pilih. Nah, maka di situ akhirnya waktu Eliezer sampai dan melihat seorang perempuan bernama Ribka. Dia cantik parasnya dan baik hati. Pada saat itu akhirnya Eliezer berhasil menemukan seorang perempuan yang tepat. Nah, disitulah adik-adik bagaimana hikmat Tuhan itu sangat bekerja dalam kehidupannya Eliezer. Nah, coba adik-adik buka di Yakobus 1 ayat 5. Yakobus 1 ayat 5 ya, karena Umi baca. Tetapi apabila di antara kalian ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah. Nah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya atau kepada kamu, kepada adik-adik. Tahu hal kalian kalau kita ini harus mencari hikmat Tuhan ya adik-adik, seperti mencari sebuah harta karun. Wah, kalau nyari di sini pasti pernah nonton kan, atau nonton kartun bajak laut mencari harta karun. Nah, harta karun itu kan harta yang berharga, ada banyak emas mungkin ya. Di situ adalah hal yang sangat mahal ya adik-adik, sangat berharga. Jadi kita mau mencari hikmat itu seperti kita mencari harta karun, karena hikmat itu sangat-sangat penting. Supaya apa? Supaya kita nggak salah dalam memilih. Kalau adik-adik dalam kehidupan, misalkan adik-adik, besok mau ujian, ada 2 pilihan nih, bisa belajar atau main. Nah, adik-adik butuh hikmat Tuhan. Kira-kira aku bisa main, aku pasti bisa kok kerjain ujian. Tapi kalau Tuhan mengatakan kita harus belajar, Tuhan mengarahkan kita untuk belajar, maka kita harus belajar adik-adik untuk kita mempersiapkan ujian kita. Mungkin adik-adik yang mau menghadapi ujian tengah semester, ujian sekolah atau apapun. Kalau adik-adik besok ada PR, nah tapi ada Koko atau Cici yang ngajak main nih, atau ada teman aku yang ngajak main nih, ada tante aku mau ngajak video call nih. Nah, ada banyak godaannya adik-adik. Mungkin adik-adik jadi bingung, aku harus ngelakuin apa ya? Nah, disitulah saat yang tepat untuk kita menanyakan kepada Tuhan, meminta hikmat kepada Tuhan. Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Tuhan, tolong
berikan aku pertolongan, berikan aku hikmat, supaya Tuhan mengarahkan kita, memberikan kita jalan yang benar. Jadi kalau besok ada PR, kita harus pertama-tama mengerjakan PR kita dulu. Setelah PR kita selesai, maka kita bisa bermain, bebas bermain, mau video call, mau bermain game bersama koko atau cici kita, atau dengan papa mama, apapun yang adik-adik bisa lakukan, mau nonton bisa. Tapi Tuhan pasti pengen kita melakukan sesuatu yang benar, betul ya adik-adik? Nah, disitulah kita belajar hikmat Tuhan dari kehidupannya Eliezer sebagai hamba Abraham yang juga menaati Tuhan. Oke adik-adik, disitulah firman Tuhan yang bisa Kak Naomi bagikan. Kak Naomi percaya semua bermanfaat, semua akan memberkati adik-adik. Dan adik-adik juga belajar untuk taat, mendengarkan, dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu aja yang bisa Kak Naomi bagikan. Tuhan Yesus memberkati dan tetap semangat. Sampai berjumpa lagi di minggu depan. Bye-bye. Salam adik-adik. Nah, kita mau masuk ke dalam sesi challenge. Challenge-nya dari Kak Naomi yaitu yang pertama adalah menghafalkan ayat hafalan di Amsal 3 ayat 6. Isinya adalah, akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Gampang ya adik-adik, pendek banget ayatnya di Amsal 3 ayat 6. Jangan lupa dihafalin ya. Dan yang kedua challenge-nya adalah nanti Kak Naomi akan kasih lembar kerja yang isinya adalah labirinnya Eliezer. Nah, adik-adik akan menyelesaikan labirinnya dengan hanya menggunakan pensil aja, dan nanti kertas kerjanya atau lembar kerjanya sudah Kak Naomi kasih pasti. Jadi adik-adik tinggal kerjain aja, oke? Jangan lupa difoto, rekam semuanya dan kirimkan ke WhatsApp-nya Kak Naomi. Itu aja yang bisa Kak Naomi sampaikan. Tetap semangat dan sampai jumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati.